maka pasti tidak membutuhkan yang menciptakan. Dua, jika Allah butuh kepada tempat, baik mahal atau makan, berarti Allah adalah jauhan. Berarti Allah bermasalah. Ini pun ditolak oleh akal. Sementara dan Allah wajib wujud, harus mukhalafah. Tidak ada yang menyerupai. Lagi jika Allah butuh kepada yang mengadakan, maka keberadaan Allah tidak wajib wujud. Berbalik menjadi wujud. Sebab keberadaan Allah ketergantungan kepada Allah yang pertama atau yang kedua. Di mana Allah yang kedua berkehendak ya Allah ada, kalau tidak berkehendak ya tidak ada. Ini ditolak. Karena pencipta tidak boleh ada yang menciptakan. Yang butuh tempat, bila Allah butuh tempat, berada di aras, berarti apa bedanya Allah dengan jiri? Bedanya dengan aras butuh kepada tempat. Ini ditolak. Akal sangat menolak jika Allah dan pencipta harus butuh kepada sang pencipta lain. Juga akal menolak jika Allah butuh kepada yang lain untuk berada. Karena yang butuh tempat lain untuk berada itu adalah makhluk. Terus C. Dalil nakli qiyamuhu min nafsi. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya sesungguhnya Allah yakin Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari alam semesta. Dan firman Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal, berdiri tanpa yang lain. Keputusan akal yang menetapkan bahwa saling berbeda antara Allah dengan makhluk, atau Allah tidak butuh kepada sang pencipta, Allah tidak butuh untuk berdiam, tidak butuh kepada yang lain. Allah menyampaikan innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah la ghaniyun, tidak butuh, sangat kaya, tidak butuh 'anil 'alamin, dari alam, tidak butuh kepada selain Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dialah Allah
yang hidup, dan Al-Qayyum berdiri tanpa yang lain, artinya tidak butuh kepada yang lain. Dua ayat ini menguatkan sinergi dengan pendapat akal bahwa Allah tidak butuh kepada tempat untuk berada, dan Allah juga tidak butuh kepada Zat Pencipta. Terus di golongan yang meniadakan qiyamul binafsi atau khawarij, satu kafir Nasrani yang merubah Injil asli. Di antaranya tentang sifat-sifat Allah, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu trinitas, rangkaian dari 3 oknum, 3 jirim atau johar. Di antaranya A. Jelmaan wujud menjadi Allah, B. Jelmaan ilmu menjadi putra Isa, C. Jelmaan hayat dengan kata Ruhul Kudus atau Jibril. Ada juga ayat yang menunjukkan kesalahan kafir Nasrani dan Khawarij, yaitu surat Al-Maidah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa nasu haqqan mimma dzukiru bihi wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, yang artinya, tetapi karena mereka orang-orang Nasrani melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah firman Allah dari tempat-tempatnya atau Injil asli, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Penyimpangan atas qiyamul binafsi dia menyatakan bahwa wujud adalah Allah, ilmu adalah Isa, hayat adalah Ruhul Kudus Jibril. Jadi jelmaan wujud adalah Allah, jelmaan ilmu adalah Isa, jelmaan hayat adalah Jibril. Allah diserupakan, Allah dijirimkan. Karena jirim butuh kepada tempat berada. Nabi Isa menjadi fitnah besar, sehingga digambarkan sebagai Tuhan. Ini pelanggaran Khawarij yang pertama terhadap qiyamul binafsi, di mana melanggarnya dalam hal ini adalah Allah butuh kepada tempat berada, karena Allah berjirim Jibril dan Nabi Isa.
Ini kan pemaksaan egoisme dan bagi mereka tidak peduli. Fabimana qadrihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka mendapatkan laknat dari Allah, dikutuk oleh Allah, sehingga hati mereka keras membantu. Dakwah apapun, logika apapun, kalau Allah memang sudah melaknat kepada mereka, hatinya sudah tidak bisa berubah, maka dia mengedepankannya bukan rasional tapi emosional. Karena emosional menolak kedatangan Nabi akhir zaman, tidak mau bernabi kepada Nabi akhir zaman. Mereka yuharifun al-kalim ma'an mawadhi'ihi, merubah ayat-ayat Allah dari prinsip dasarnya. Wa nasuhadun mimma dzukiru bih, dan mereka sengaja melupakan semua yang diingatkan kepada mereka. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Jadi mereka dalam akal sehat awalnya tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman, tetapi ya gengsinya yang luar biasa sehingga dia menolak. Rambut Rasul dirubah menjadi kemerah-merahan, wajah Rasul dirubah, matanya berubah jadi mata biru seperti orang-orang kelompok mereka. Yaitu yuharifun al-kalim ma'an mawadhi'ihi, mereka merubah kalamullah dari prinsip-prinsipnya. Terus mereka membela dari ketentuan yang mengasihi bahwa Allah kaya dari 3 jirim, Tuhan Isa, Al-Quran, Yesus Kristus. Pendapat kafir Nasrani ini didakwa oleh Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah umatmu diperintahkan untuk menyembahmu? Spontanitas Nabi Isa menolak, ya Allah, Maha Suci Engkau, aku tidak pernah mengatakan demikian, tidak pernah memberikan doktrin seperti itu. Kisah ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha Suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau.
sesungguhnya Engkau Maha mengetahui kepada perkara yang gaib. Jadi setelah alam ba'as berkelompok-kelompok di bawah panji nabinya masing-masing, kemudian Nabi Isa, ini tolong dicari posisinya. Kalau tidak ada cerita Nabi Musa di akhirat Nabi Isa, ya Isa bin Maryam a'anta qulta lin-nasi attakhiduni wa ummiya ilahi min duni, di hadapan umatnya didengar semua, apakah kamu memang menyatakan dan menghimbau bahwa menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Menjawab Nabi Isa, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku akan mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Malah sami bihaqi. Abdi Gusti itu memerlukan itu, kejebukan tuturkan aing teh pangeran itu kamu pangeran. In qulta qultuhu faqad alimtahu. Andai saja aku membicarakan hal itu, engkau juga pasti akan tahu. Namun gitu, kuring aku sebagai pangeran mesti uningan. Ta'lamu fi nafsi wa a'lamu fi nafsi innaka anta a'lamul ghuyub. Ini pernyataan pengklaiman mereka, Isa adalah Tuhan, Maryam adalah Tuhan, ditolak. Dan penolakan ini adalah tidak ada yang bisa membantah lagi. Bahwa sungguhnya mereka dilaknat oleh Allah karena apa? Yuharifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka mengikuti egonya, mengikuti emosinya, sehingga kebenaran dialihkan, sehingga ayat-ayat Allah diarahkan ke arah yang berbeda, bukan arah yang sebenarnya. Seperti diubahnya sifat-sifat Nabi akhir zaman. Padahal sudah jelas dalam Injil sifat-sifat Nabi akhir zaman, tapi mereka yuharifuna, merubah kata-kata itu. Warna rambut yang hitam diganti menjadi yang kemerah-merahan, semuanya diganti. Tapi berdakwah dengan mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Karena apa? Karena mereka menyimpang juga karena egoismenya, nafsu amarahnya. Dua kafir batiniyah yang mengatakan bahwa Allah tidak ya'muru binafsi, sebab Allah berada pada tubuh manusia, sehingga mereka menghilangkan syariat Islam. Sebab komando perintah Allah tergantung kemauan manusia itu sendiri, sebab Allah lah ada pada tubuh manusia. Perintah Allah yang ada dalam Al-Quran mereka simpangkan kepada yang sesuai dengan nafsunya. Seperti perintah sholat, mereka katakan cukup dengan niat saja. Zakat berarti membersihkan diri dari sifat-sifat yang kotor. Kafir batiniyah mungkin lebih konkretnya nanti, tapi inti penyimpangan kafir batiniyah adalah Allah butuh kepada tempat. Karena kafir batiniyah menganggap Allah
bertempat pada tubuh manusia. Bertempat pada tubuh manusia. Sementara Allah tidak butuh kepada tempat. Terus 3. Kafir fulasifah yang mengatakan alam ini qadim, Allah pun terdapat di dalamnya. Pergerakan alam berarti pergerakan Allah juga. Akidah ini adalah orde baru kafir ibahiyah, dahriyah, sato atau materialis dan komunis. Yang ketiga, fulasifah. Nanti ada berapa fulasifah dibahas. Di mana fulasifah penyimpangannya adalah Allah butuh kepada alam, keberadaan Allah butuh kepada alam. Alam ini harus qadim. Karena Allah qadim, alam pun harus qadim. Karena alam adalah bukti adanya Allah. Jika Allah qadim, maka alam ini tidak ada awalnya. Jadi ada keterkaitan kebutuhan Allah dengan apa? Dengan alam. Itu kafir fulasifah. Terus 4. Kafir mujassimah yang mengiktikadkan bahwa Allah itu berdiri, kakinya di bumi dan kepalanya di arsy, berbentuk pemuda atau kakek-kakek keluarga. mujassimah itu yang menjisimkan. Makanya tidak perlu dalam sholat berlima bulan bahwa kalau bukan cak-cak lah fokus karena syarat yang rukun sholat. Nah pasti tidak niat keogenan kalau takbir belum yang sekian tahun sholat. Mereka mujassimah karena ingin ada klimaksnya. Ini juga gengsi lah. Seperti yang dikir la illallah 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 Allah Allah bulicak. Kalau kamu bulicak, ini gimana keluar dari mukhalafatul hawadisinya? Itu dalam konteks apa Allah diposisikan, ya, Allah diposisikan butuh kepada tempat untuk berada. Karena apa? Karena ya namanya apa, kepalanya di mana? Di langit, gitu. Kakinya di bumi, berbentuk. Jadi butuh kepada tempat. Terus 5. Kafir mujassimah nuraniyah yang mengiktikadkan bahwa Allah adalah sinar langit dan bumi. Mereka berdalil dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ardh. Arti ayat ini menurut mereka, Allah adalah cahaya langit dan bumi, padahal yang sebenarnya ialah Allah yang menyinari langit dan bumi. Jadi Allah nurus samawati wal ardh, berarti Allahnya cahaya, nuraniyah. Tapi Allah memberikan cahaya. Sama. Terus 6. Kafir karoniyah yang mengiktikadkan bahwa Allah itu bertempat di arsy. Golongan ini dinamakan karoniyah sebab sponsornya adalah Ibnul Karom. ini lagi trendy sekarang. Orang-orang lagi tren, ya, yang menyatakan bahwa Allah itu cangang
Berarti Allah butuh karena tempat dianggap butuh kepada yang lain. Sementara itu ditolak oleh logika. Dan Allah juga menyatakan bahwa Al-Hayyul Qayyum tidak butuh kepada yang lain. Tidak ada yang bersanding bersama dengan Allah. Terus 7. Sebagian dari golongan Syiah ada yang mengiktikadkan bahwa Allah menitis di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lagi-lagi juga ini sama, karena saya gambarnya begini, memotong Persib, modalnya Persib, kemudian kelek Persib lain, baju Persib, kopi Persib, sal Persib, bener. Kalau lain Persib itu belum. Yang lain enggak ada. Sayyidina Ali seorang yang cukup banyak anak muda, ditambah juga jadi mantu siapa? Rasul. Kemudian para pengikutnya ini menyatakan, mendahului bahwa setelah Rasul yang harus jadi itu Sayyidina Ali. Ternyata yang diangkat bukan Sayyidina Ali, tapi Abu Bakar Siddiq. Mereka menolak. Nah, dari penolakan inilah ada yang sampai kebablasan bahwa Allah itu apa tadi? Mujassimah apa? Syiah, bahwa Allah itu menipis di Sayyidina Ali. Di mana Allah berarti butuh untuk tempat berada. Ini yang membuat paradok dengan Qiyamun Binal. Terus 8. Kafir Yahudi yang mengiktikadkan bahwa Allah mempunyai putra yaitu Uzair, hanya ayat Allah dipegang oleh Allah sendiri, sedangkan ilmunya di Uzair sebagai putra. Adapun kekuasaannya diberikan kepada malaikat. Pendapat ini adalah perubahan dari kitab Taurat yang asli, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taurah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairullah, yang artinya dan orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu putra Allah. Apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di atas, tapi mengiktikadkannya atas maknawi bukan atas fisik, maka orang itu tidak termasuk kafir, hanya disebut mukmin jahil fasik atau mukmin fasik dan bodoh. Dan bila ada yang mengiktikadkan bahwa Allah bersemayam di arsy, tapi kata arasnya direalisasi pembekuan kata istawa sebagaimana pendapat ulama salaf, dan tidak mengiktikadkan bahwa Allah tidak bertempat, ini juga tidak termasuk kufur, hanya berdosa besar. Sebab ulama salaf membekukan ayat mutasyabihat itu dalam bahasa Arabnya, bukan bahasa terjemahnya seperti kata yadun tetap yadun, wajun tetap wajun. 8 Yahudi yang memang diunggulkan oleh Allah cerdas, dan sampai sekarang tidak ada yang paling teknologi yang paling awal itu adalah Yahudi, bukan Yahudi. Semuanya mengikuti Yahudi dan menguasai beberapa negara. Di mana kesalahannya Yahudi? Ya, kesalahan Yahudi menyatakan bahwa Uzair adalah
Allah butuh kepada Uzair. Ya. Sementara yang ditolak juga. Bagaimana orang yang mengatakan Allah itu di atas dan mati? Maka kalau di luhur lain, namun kalau di luhur ya salah. Tapi luhur maknawi artinya Allah itu zat yang maha tinggi, zat yang maha tinggi. Ilung keungkungan gadol bangsa potong tidak nobai, gadol bangsa potong sama kurang nobai, alis gadol yang kain, pipi nggak daun, sama daun lagi beda. Pipi nggak daun, sama sirih lagi kan pipi lain kulit. Nah makanya disebut sirih. Gadol nggak usah potong, tinggal dihakkan lah gitu. Hak tinggal copotnya dihakkan. Jadi nggak usah potong lain dengan. Tapi itu adalah kosakata yang menunjukkan tentang keindahan atau tentang kecantikan. Ya kumaha di luhur bukan berarti Allah yang di luhur, tetapi itu menempatkan Allah derajatnya paling tinggi. Tapi kalau menekankan Allah yang di luhur, yaitu bertabrakan dengan mukhalafatul hawa nafsu. Kemudian kata istawa adalah istawa yang mengistawa, yang menguasai aras, bukan Allah berada di aras. Yuk, silahkan urai tuntas para pakar ahli dan terahli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjelaskan oleh guru kita tadi tentang keberadaan manusia setelah maut. Nanti akan para pakar ini akan membahas filsafat yang membahas tentang 12 kali, dan saya akan menjelaskan yang ditugaskan tadi bahwa setelah bahas arti dari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan menurut imamnya masing-masing. Jangan diartikan imam di sini imam yang disebut-sebut dalam ahli atau golongan PA. Di dalam surah Al-Isra ayat 71 Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari kiamat nanti, setelah bahas di alam mahsyar, di mauqif, seluruh manusia dan
zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan dipanggil oleh Allah, dipanggil, dikumpulkan biimamihim. Biimamihim ini menurut Ibnu Abbas, biimamihim itu adalah di kitabihim. Jadi Allah nanti akan memanggil semua manusia dengan buku catatan amalnya masing-masing. Kenapa Ibnu Abbas berpendapat biimamihim itu adalah di kitabihim? Karena lanjutan ayat faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Menurut ahli tafsir yang lain, diantaranya menurut Syekh Mujahid, biimamihim itu adalah binabihim. Manusia akan dikumpulkan dan dipanggil oleh Allah biimamihim. Biimamihim ini adalah binabihim. Menurut nabinya masing-masing akan dikumpulkan menurutnya imam di sini adalah nabi masing-masing. Umat Nabi Adam akan berkumpul di bawah bendera Nabi Adam. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim akan berbaris di bawah bendera Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Begitu juga umat Nabi besar Muhammad SAW akan dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah SAW. Maka di dalam doa family ada doa watah taliwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'ir. Sambungkan dengan awal bahwa ya Allah, isinya jadikan kami di antara orang-orang yang berbaris di bawah bendera Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Jadi umat-umat Nabi yang diaku umat Nabi tentunya, umat yang hidup di zaman Rasulullah SAW akan berbaris di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Tahta liwa'i Sayyidina Muhammad SAW. Jadi nanti akan dikumpulkan, dipanggil beserta dan menurut imamnya masing-masing. Bahkan menurut keterangan umat Nabi Muhammad SAW akan berbaris lagi menurut imamnya, panutan-panutannya kalau menurut ahli tafsir yang lain. Kepada siapa mereka memanut? Mungkin kalau berbicara tentang akidah akan berkumpul di bawah panutannya masing-masing. Kalau kita adalah akidahnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, kalau fikihnya, amaliyahnya, furu'nya adalah salah satu mazhab yang 4, kalau tasawufnya adalah Imam Al-Junaidi, itu pun akan ikut di sana. Lalu keterangan yang lain dikumpulkan beserta orang yang dia panut itu siapa. Yang jelas menurut ahli tafsir Syekh Mujahid, biimami itu adalah binabi ini, yaitu yang ditugaskan oleh tadi tentang nanti akan melanjutkan tentang bagaimana proses ke sana yang berkalian
Itu yang pertama. Jadi, tapi ingat, umat Nabi akan berkumpul, akan ada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW kalau umat itu diaku sebagai umat Nabi. Naudzubillah min dzalik, betapa prihatinnya orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW tetapi tidak diakui oleh Rasul, tidak diakui umat Rasulullah. Banyak kalau kita hadis silakan cari hadis yang menjelaskan tentang di antaranya laisa minna malam yarham saghirana wa lam yuqil kabirana. Laisa minna, bukan di antara umatku, berarti itu mau diakui. Orang yang tidak sayang kepada yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu, dan tidak menghormat kepada orang yang lebih mulia, lebih banyak ilmunya, lebih tua umurnya. Orang yang tidak sayang kepada si kecil, tidak menghormati kepada orang yang mulia yang ada di atasnya, maka itu laisa minna, itu diantaranya. Dari hadis Nabi, an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Semangat kalau kami nikah itu sunnahku. Siapa orang yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan umatku. Tapi bukan masalah kawin dengan kawinan. Benci kepada sunnahku, an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Ya. Jadi nikah itu sunnah Rasulullah. Siapa yang benci kepada sunnahku, ya diantaranya kalau di sini adalah benci kepada nikah. Itu diantaranya. Jadi kita walaupun hidup di zaman umat Rasulullah SAW, kita pun harus khawatir, harus takut. Tidak diakui umat Rasulullah, tapi kita harus berusaha. Apa yang dibenci Rasul kita jauhi, apa yang dicintai Rasul kita usahakan. Itu kebencian. Yang kedua, yang binafsihi itu kebanyakan kita menjelaskan dua artinya. Tidak membutuhkan mahal dan tidak membutuhkan yang mengadakan. Mahal itu berarti zat untuk berdiam, untuk menetap. Tapi di dalam hari kuliah ini seolah-olah yang binafsi itu ada tiga artinya, yaitu tidak membutuhkan kepada tempat. Dan alhamdulillah saya sudah cari, ternyata ada kitabnya yang menerangkan, yang menjelaskan tentang arti al-qiyam binafsi itu tiga. Satu, tidak membutuhkan tempat atau mahal untuk menetap seperti membutuhkannya sifat kepada zat. Yang kedua, tidak membutuhkan makan untuk berdiam, ya, untuk berdiam, untuk berhian seperti berhiannya jirim kepada lolowong sastra hian. Yang ketiga adalah tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Jadi ternyata apa yang dijelaskan oleh Syekhuna ini ada keterangannya. Karena kalau melihat kebanyakan kitab, kenapa yang dibahas itu cuma dua arti yang binafsi? Karena tidak membutuhkan makan sudah dibahas dalam mukhalafah lil hawadisi. Tapi ternyata di sini dituangkan juga dan ternyata juga ada keterangan kitab yang menjelaskan arti-arti yang binafsi itu tiga. Tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan mahal, dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Mungkin lebih nanti akan dijelaskan tentang makan dan mahal. Itu yang bisa disampaikan. Satu tentang apa yang dijelaskan oleh Beliau tadi tentang proses dikumpulkannya dan
dipanggilnya manusia di hari kiamat nanti. Paling jarang yang mengkaji tauhid yang kor atau korbe dalam agama, jarang yang menerangkan seiratnya itu tauhid. Jarang bahwa kesalahan paling berat salah dengan jalur akidah, jalur tauhid. Ia tauhid ilmu apa aleh. Tidak terkecuali terhadap risau ini hari tentang semuanya aku beratnya. Dan jarang sekali ajaran sabuna atau yang persatuan dan akan menambah wawasan perikatan persaudaraan kita di muka bumi ini bagi dua terkuat dulu bikin setia cinta wajib. Kadang-kadang bukan ulama bukan itu karurang karba area kuikatan alidi contoh sholat di masing-masing dia sholat afrod di perjalanan jeung beda kaulnya awas belah merah ini karena semua makmum hubungan harus itulah sholat berjamaah karena bukan ibadah apa mah kelompok mudukul alias kelompok wahabi singkatnya sistem Muhammadiyah apa mah makmum berarti bukan karena akidahnya sama saya istilah akidahnya dari mulai Muhammadiyah ada yang betapa aleh kemudian kiamat syariat tapi kata laluran mah sah ulama makmum karena kata para sana yang baru bagi sah merah pun kamu belajar dengan
kenapa wani akrom? Marane macan akromnya jeung juga ada korek. Benar. Sama asal sama gila akidah strategi syariat maka sama sah kurangnya ngangkat saksi nanti akidah Allah mana tidak bisa kurang mengakui diterima kurang sama nah ada ini terus kubu sakilas sama kita peduli tapi di balik itu di kalangan sarasek ikatan saudara di dunia kana ikatan saudara khususnya ikatan satu sama lain sanda sandaun lain satu sah kawinan, sah persaksian, sagalana sah atuh dengan imaman dengan dari tanam bangsa mungkin perjalanan ibadah dan benar itu benar. Ini minallah Allah ilah rahmat sadid anu ini lain karena eta paut konyol modalna itu nah ya punya ajaran juga salahnya sahadat lain karena baru dua inilah kawan dua sok tariakan di mana dina berangkut sahadat lain berangkut dua menap dari misalnya sejam jawab menap enggak? Hah? Kok berangkut mau lah ya soalnya penghinaan soalnya ulah ngomong aja sanajan teu disebut leres dina pangartosan parinterkeun arana perkara bagi peserta lain kieu pelajar profesional kami rasa saminallah sa'alallah